Om Swastiastu. Halo peserta didik SMA SMK, sahabat Ruang Hindu khususnya kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi Astanga Yoga untuk mencapai moksa kegiatan belajar 2. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian moksa. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan tingkatan-tingkatan moksa. Di dalam agama Hindu, kita mengenal 5 prinsip dasar keyakinan yang disebut dengan Pancasrada. Bagian-bagian Pancasrada tersebut terdiri dari Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Yang tertinggi ini adalah moksa. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh agama Hindu maupun umat sedharma sekalian adalah moksa. Kemudian apa itu moksa dan apa saja tingkatan-tingkatan moksa? Mari kita bahas materinya. Oke, langsung saja kita bahas. Pengertian moksa. Secara etimologi, moksa berasal dari akar kata moj yang berarti membebaskan atau melepaskan. Dalam berbagai literatur, banyak sekali yang membahas tentang moksa. Berikut beberapa literatur yang kita pakai acuan untuk membahas moksa, dan di akhir kita akan simpulkan pengertian dari moksa. Ada literatur yang mengatakan bahwa moksa adalah kebebasan atau kelepasan. Ada pula literatur lain yang menjelaskan bahwa moksa terbebasnya atma dari ikatan duniawi dan dari penjelmaan kembali. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa moksa adalah tingkatan di mana atman terbebas dari ikatan maya dan mampu menyatu dengan Brahman, Sang Pencipta. Kata moksa sering disamakan dengan nirwana, nisreyasa, kaparamartan, dan ada juga yang menyamakan dengan kata mukti. Atman ketika terbebas dari ikatan duniawi akan mampu berada dalam keadaan satchit ananda, yaitu kebenaran, kesadaran, dan kebahagiaan. Sebelum kita lanjut kepada tingkatan-tingkatan moksa, kita harus paham dulu tentang jenis-jenis moksa. Ada 2 jenis moksa. Yang pertama, jika dilihat dari keadaan badan jasmani. Dan yang kedua, jika dilihat dari keadaan atman jika dihubungkan dengan Brahman. Tingkatan yang pertama akan kita bahas adalah keadaan jasmaninya. Moksa ada 3 tingkatan jika dilihat dari keadaan jasmaninya. Yang pertama yaitu moksa, adi moksa, dan parama moksa. Moksa adalah moksa yang meninggalkan bekas berupa badan kasar atau badan jasmani. Kemudian adi moksa adalah moksa yang meninggalkan bekas berupa abu. Kemudian parama moksa adalah moksa
tanpa meninggalkan bekas apapun. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jika dilihat dari keadaan Atman yang dihubungkan dengan Brahman. Dari jenis ini ada 3 tingkatan juga, yaitu jiwa mukti, wideha mukti, dan purna mukti. Jiwa mukti adalah keadaan moksa yang diperoleh semasa hidup, di mana tidak lagi terpengaruh oleh gejolak indria maupun keduniawian. Kemudian wideha mukti. Wideha mukti adalah tingkatan moksa yang sebenarnya sudah sejajar dengan Brahman, namun belum bisa menyatu dengan Brahman karena masih terpengaruh oleh keadaan maya yang tipis. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu purna mukti. Purna mukti adalah tingkatan yang paling sempurna, di mana Sang Atman telah mampu bersatu dengan Brahman. Secara lebih rinci, ketiga tingkatan tadi, yakni jiwa mukti, wideha mukti, dan purna mukti itu akan kita bahas menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, samipya. Samipya ini sejajar dengan jiwa mukti. Kemudian sarupya. Sarupya ini sejajar dengan jiwa mukti. Kemudian salokya. Salokya ini sejajar dengan wideha mukti. Dan yang terakhir sayujya. Sayujya ini sejajar dengan purna mukti. Samipya adalah tingkatan moksa yang dapat dicapai semasa hidup karena ketekunan dari seseorang dalam mengendalikan gejolak indria dan mampu mengatasi ikatan keduniawian. Contohnya seperti para maharsi dan para yogin yang tekun dalam melaksanakan ajaran yoga, khususnya dalam hal ini Astanga Yoga. Kemudian yang kedua yaitu sarupya. Sarupya di mana tingkatan moksa yang diperoleh semasa hidup karena keistimewaan kelahiran seseorang. Dia mampu mengetahui seluk-beluk rahasia kehidupan dan rahasia alam semesta. Contohnya adalah para awatara. Kemudian yang ketiga yaitu salokya. Salokya adalah tingkatan moksa yang telah dicapai dan sebenarnya kesadarannya sama dengan Brahman, namun belum bisa menyatu dengan Brahman karena masih terpengaruh oleh keadaan maya yang tipis. Contoh salokya moksa ini adalah tingkatan dewa. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu sayujya. Sayujya adalah tingkatan moksa yang paling tinggi dan paling sempurna, yakni Atman sudah mampu menyatu dengan Brahman. Baik, demikian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.